Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Ibu Maya dan selamat siang menjelang sore teman-teman. Hari ini, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami mengenai aras keputusan ekonomi pengendalian hama. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama, Fatahila Ahmad NIM 057, Muhammad Rizal NIM 060, Valentino Edwin NIM 061, Nur Fitriana NIM 065, Eriko Daniel NIM 069, Nindi Ikhwatun Salma NIM 083, Rizky Nurdiantoro NIM 084, dan Jini Aulia Rahmadini NIM 086. Yang pertama adalah mengenai konsep aras ekonomi. Konsep aras ekonomi itu sendiri pertama kali dikenalkan oleh Stern dan kawan-kawannya dari Universitas California pada tahun 1959. Konsep ini terdiri atas konsep kerusakan ekonomi, aras muka ekonomi, ambang ekonomi, dan aras keseimbangan umum. Materi yang akan kita bahas pada bab ini adalah yang pertama, pengertian ambang ekonomi, yang kedua, batasan ambang ekonomi, yang ketiga, faktor yang mempengaruhi ambang ekonomi, yang keempat adalah penetapan ambang ekonomi, dan yang kelima adalah teknik percobaan untuk memperoleh fungsi respon tanaman. Yang pertama ada pengertian ambang ekonomi. Menurut Stern, ambang ekonomi merupakan kepadatan populasi hama yang memerlukan tindakan pengendalian untuk mencegah terjadinya peningkatan populasi berikutnya yang dapat mencapai aras luka ekonomi atau ALE. Konsep aras ekonomi lebih menekankan aspek pengambilan keputusan kapan dan di mana petani harus menggunakan pestisida agar tindakan tersebut efektif menurunkan populasi hama dan mencegah kerugian lebih lanjut serta meningkatkan keuntungan usaha tani. Batasan ambang ekonomi. Yang pertama, suatu aras kerusakan hama yang tidak dapat ditoleransikan lagi. Yang kedua, aras kerusakan kritis yang di atasnya tidak dapat ditoleransikan. Yang ketiga, bila populasi hama mengakibatkan kerusakan yang bernilai sama dengan biaya pengendalian. Yang keempat, populasi hama maksimum yang dapat ditoleransikan pada waktu dan tempat tertentu. Yang kelima, aras populasi hama yang mengakibatkan tambahan berangsur. Yang keenam, kerusakan sama dengan tambahan berangsur biaya pengendalian. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi ambang ekonomi. Yang pertama adalah keadaan tanaman. Keadaan atau kondisi dari tanaman sangat berpengaruh terhadap ambang ekonomi. Tingkat toleransi tanaman terhadap serangan hama tergantung pada hubungan antara pertumbuhan tanaman dengan hama. Selanjutnya itu iklim. Iklim makro maupun mikro dapat mempengaruhi hubungan antara hama dan tanaman baik dalam sifat kepekaan maupun kemampuan reproduksi. Yang ketiga, sifat hama dan serangannya. Sifat biologi dan ekologi sangat menentukan cara hama menyerang dan kerusakan yang diakibatkan. Yang keempat, pandangan dan sikap masyarakat. Ada batasan minimal kandungan sisa-sisa bagian serangga yang diperbolehkan pada makanan dalam kaleng. Yang terakhir, variabel ekonomi. Pada variabel ini dapat terlihat secara ekonomis bagaimana serangan hama dapat berpengaruh langsung terhadap keuntungan yang diperoleh. Selanjutnya yaitu penetapan ambang ekonomi. Dalam konsep THT dikenal beberapa istilah yang arti dan fungsinya sama, yaitu yang pertama ambang ekonomi atau AE atau economic threshold, yang kedua ambang pengendalian atau control threshold, dan yang ketiga ambang tindakan atau AT atau action threshold. Nah, arti dari ketiga istilah ini sama, yaitu merupakan suatu aras kepadatan populasi hama atau intensitas serangan hama yang membenarkan dimulainya penggunaan pestisida untuk pengendalian hama. Tujuan dari penggunaan pestisida ini sendiri adalah untuk menurunkan populasi hama sampai di bawah ambang ekonomi agar dapat dikendalikan secara alami oleh kompleks musuh alami, sehingga populasi hama tetap berkisar sekitar aras keseimbangan umum. Hal ini dapat kita lihat pada grafik gejolak populasi hama dan letak aras luka ekonomi, ambang ekonomi, dan aras keseimbangan umum. Ketika gejolak populasi hama masih berkisar antara aras keseimbangan umum, maka pengendalian menggunakan pestisida belum perlu untuk kita lakukan.
Hal ini karena biaya yang kita keluarkan lebih tinggi daripada hasil atau nilai yang bisa kita selamatkan. Pada periode ini, pengendalian menggunakan pestisida dibenarkan hanya satu kali, yaitu ketika gejolak populasi hama mencapai batas ambang ekonomi. Ada dua cara penetapan untuk ambang ekonomi, yaitu cara empirik dan cara penelitian. Penetapan ambang ekonomi dengan cara empirik berdasarkan pengalaman petani, peneliti, atau petugas lapangan yang sudah lama menekuni atau mengalami kerusakan akibat hama. Informasi ini didapat dari pengalaman selama bertahun-tahun, yaitu aras populasi atau intensitas serangan hama yang mulai merugikan secara ekonomi. Berdasarkan informasi tersebut, dapat diambil tindakan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Lalu selanjutnya adalah penetapan ambang ekonomi dengan cara penelitian. Cara ini dilakukan oleh para peneliti yang khusus ingin mengetahui berapa ambang ekonomi pada suatu jenis hama pada komoditas tertentu. Tujuan kegiatan ini untuk memperoleh nilai ALE, dan dari nilai ALE ekonomi yang besarnya 3/4 atau 2/3 aras luka ekonomi. Rumus aras luka ekonomi yaitu BP dibagi HG dikali LT dikali BK, di mana BP adalah biaya pengendalian, HG harga produk, LT adalah luka tanaman yang diakibatkan oleh satu individu hama, dan BK adalah berat kerusakan tanaman per unit luka tanaman. Ya, selanjutnya adalah teknik percobaan untuk memperoleh fungsi tanaman. Yang pertama, pengamatan populasi alami. Pengamatan populasi alami dilakukan pengamatan di lapangan pada setiap petak terhadap populasi hama dan besarnya luka serta kerusakan yang diakibatkan. Dari data hasil tersebut diperoleh angka besarnya kehilangan hasil. Dari pasangan variabel tersebut diperoleh garis regresi yang diinginkan. Yang kedua, modifikasi populasi alami. Keadaan di lapangan tidak selalu sama. Hama dan penyakit bisa dalam keadaan tinggi, bisa juga dalam keadaan rendah. Metode ini dilakukan apabila populasi hama di lapangan cukup tinggi sehingga dapat dikurangi sesuai kebutuhan, dan apabila populasi di lapangan rendah perlu dilakukan peningkatan populasi di peta-peta percobaan. Untuk keperluan penelitian, metode modifikasi populasi alami ini cocok untuk dilakukan. Teknik percobaan untuk memperoleh fungsi tanaman selanjutnya yaitu menggunakan populasi buatan. Untuk memperoleh intensitas serangan atau populasi hama yang berbeda, dilakukan populasi buatan dengan cara menginvestasikan hama dalam pertanaman yang dikurung suatu kasa selebar petak sawah. Dengan melakukan investasi hama, kita dapat mengatur berapa kepadatan populasi atau intensitas serangan yang kita inginkan. Simulasi pelukaan. Simulasi pelukaan dilakukan untuk meniru keadaan tanaman yang luka akibat serangan hama. Misal membuat lubang-lubang pada daun, memotong daun atau bagian tanaman lain sesuai proses pelukaan sesungguhnya. Dengan demikian bisa diperoleh beberapa tingkat luka yang kemudian dicari hubungannya dengan kehilangan hasil yang diderita. Selanjutnya yaitu teknik percobaan untuk memperoleh fungsi tanaman. Merupakan cara yang paling murah tapi tidak teliti, yaitu dari data empirik atau pengalaman petani yang kita lakukan wawancara pada petani yang sudah lama berpengalaman menghadapi masalah hama tertentu. Data-data yang bisa diperoleh yaitu berapa produksi tanaman dalam kondisi intensitas serangan hama rendah, sedang, tinggi, dan busuk, serta berapa produksi tanaman pada kondisi sehat atau tidak terserang hama. Kemudian penggunaan data empirik atau pengalaman petani. Dari data empirik petani, akhirnya kita dapat memperoleh hubungan fungsional antara intensitas serangan dan hasil. Cara ini mudah kita lakukan, tetapi sulitnya tidak semua petani ingat, apalagi menyimpan data serangan hama dan kerusakan yang pernah mereka alami. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kritik dan saran serta pertanyaan, kami buka lewat kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.